Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang tema hari ini adalah tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini, sobat belajar dapat mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Yang kedua, sobat belajar mampu menyebutkan bunyi sila kelima Pancasila. Dan yang ketiga, sobat belajar mampu menyebutkan lambang Pancasila. Yang keempat adalah sobat belajar mampu menceritakan pengalaman kepada orang tua di rumah. Inilah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang dijawab ya. Salamnya Ustazah. Nah, semangat jawabannya. Oke, yes. Bisa kan sobat belajar? Pasti bisa. Nah, sekarang semangat. Oke, yes. Sekali lagi. Semangat. Oke, yes. Nah, sekarang kita lanjut ya pembelajaran hari ini. Nah, sekarang adalah pembelajaran 3. Ayo mengamati. Bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti ingin mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Nah, diperhatikan gambarnya ya sobat belajar. Nah, ada siapa di situ? Ada Siti ya yang sedang naik sepeda bersama teman-temannya. Hebat. Nah, sekarang banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Coba diperhatikan ya. Nah, kalau cuacanya sedang mendung, permainan dapat dilakukan di luar rumah atau di dalam rumah? Di dalam rumah ya. Hebat. Nah, sekarang gambar yang berikutnya. Kalau cuacanya cerah, permainan itu dapat dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah? Benar, di luar rumah. Hebat sobat belajar. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan di siang hari. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Beri tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Coba diperhatikan gambarnya ya sobat belajar. Gambar yang pertama. Permainan ini bisa dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah ya. Berarti diberi tanda lingkaran. Benar. Sekarang gambar yang berikutnya. Bisa dilakukan di luar rumah atau di dalam rumah? Di luar rumah. Diberi tanda bintang. Hebat. Nah, kemudian gambar yang selanjutnya bisa dilakukan di luar rumah atau di dalam rumah? Di luar rumah. Diberi tanda bintang. Selanjutnya, permainan berikut apakah bisa dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah. Diberi tanda lingkaran. Berikutnya, permainan ini
bisa dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah, diberi tanda lingkaran. Dan yang terakhir, coba diperhatikan gambarnya. Bisa dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah? Benar, di luar rumah, diberi tanda bintang. Hebat. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, kita lanjut ya. Ayo berlatih. Siti dan teman-teman asyik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat layang-layang Udin lebih tinggi daripada Benny. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Benny. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Nah, ini adalah layang-layang Udin. Dan yang ini adalah layang-layang Benny. Benar. Nah, sekarang Udin dan Benny mengukur panjang layang-layang menggunakan jengkal. Panjang tali layang-layang Udin adalah 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Benny yaitu 20 jengkal Udin. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Benny dengan jengkal tangan. Caranya adalah tangan kita dibuka full ya. Kemudian yang kita hitung adalah antara ibu jari dengan kelingking. Bisa sobat belajar? Pasti bisa. Nah, sekarang panjang tali layang-layang Udin adalah 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Benny yaitu 20 jengkal Udin. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Benny. Benar kan sobat belajar? Iya benar. Nah sekarang ayo kita berlatih. Jengkal dapat disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh, satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil. Apa lagi? Benar, ballpoint. Lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Pintar sobat belajar. Sekarang hitunglah panjang benda di sekitarmu. Di sini ada benda. Berapa panjang ikat pinggangmu? Diukur ya sobat belajar ya di rumah ya. Ikat pinggang kamu tuh ada berapa jengkal? Diukur ya. Kemudian yang kedua, berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Dan yang ketiga, diukur ya sobat belajar ya. Tentunya didampingi oleh orang tua. Yang ketiga adalah berapa panjang tongkat pramuka. Yang keempat, berapa panjang lengan tanganmu. Dan yang terakhir, berapa panjang tali sepatumu. Semangat? Masih tetap semangat? Harus, ya. Nah, sekarang kalian sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Ayo mengamati. Ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Nah, sekarang contoh nomor 1. Ikat pinggangnya berapa panjang benda yang dengan jengkal?
10 jengkal. Benar, ditulis ya sampai nomor 5. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari kita juga harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman. Selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Dijawab ya teman-teman ya. Nah, kemudian dilanjut pada soal nomor 2. Apa lambang sila kelima Pancasila? Dan yang terakhir, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila Pancasila kelima? Ditulis jawabannya ya sobat belajar ya. Nah, sekarang adalah ayo kita berlatih. Guntinglah gambar-gambar di bawah ini. Susun dan tempelkan sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Bisa kan sobat belajar? Ustazah Umi yakin kalian pasti bisa. Yuk, tepuk tangan dulu dong untuk Ustazah Umi. Hore! Kita lanjut ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman di rumah. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tulislah hasil diskusimu pada tabel berikut. Sikap adil yang pernah kamu dilakukan kepada ayah, misalkan peristiwa apa? Ditulis ya sobat belajar ya. Kepada ibu, kepada saudara, dan terakhir kepada teman. Bisa kan? Pasti bisa. Nah, sekarang ayo bercerita. Kemudian setelah ditulis, ceritakan pengalamanmu di rumah kepada orang tuamu. Ya, bisa kan bercerita? Pasti bisa. Kelas 1, hebat, hebat, hebat. Nah, sekarang Ustazah akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.